Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerimaan, penugasan, dan perencanaan audit. Yang disusun oleh, yang pertama, Devia Safa Salsabila dengan NPM 2010104142, Diva Yunida Tami Safitri dengan NPM 2010104028, dan Nicodemus Christian dengan NPM 2010104104. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu penerimaan tugas. Penerimaan tugas. Seorang auditor harus mempertimbangkan secara matang setiap permintaan auditing atau klien baru. Permintaan tersebut dapat berasal dari klien lama ataupun klien baru. Klien baru dapat dibedakan menjadi: yang pertama, klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari KAP lain. Penyebab klien berganti KAP. Yang pertama, merger 2 perusahaan yang KAP-nya berbeda. Yang kedua, merger antara KAP. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap KAP lama. Dan yang terakhir, aturan perundang-undangan atau aturan lainnya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Yang pertama terhadap publik. Independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Yang ketiga, terhadap klien, yaitu mengaudit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Pertimbangan permintaan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko tak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan auditor. Yang keempat, mengevaluasi independensi. Yang kelima, keputusan untuk menerima atau menolak perikatan. Dan yang terakhir, membuat surat penugasan audit atau perikatan. Selanjutnya ada mengevaluasi integritas manajemen. Jadi di informasi integritas manajemen ada 3 hal. Yang pertama, klien baru yang pernah diaudit, klien baru yang belum pernah diaudit, dan klien lama. Klien yang pernah diaudit, jadi untuk memperoleh informasi mengenai integritas manajemen, auditor harus mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan auditor klien sebelumnya. Komunikasi antar auditor tersebut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Lalu hal-hal apa saja sih yang diperlukan auditor? Nah, hal-hal tersebut ada 4 hal. Yang pertama, integritas manajemen. Kedua, perbedaan pendapat dengan manajemen, pengetahuan KAP terdahulu, dan yang terakhir, kesulitan auditor terdahulu. Selanjutnya, penjelasan mengenai klien baru yang belum pernah diaudit. Seperti halnya dalam pengevaluasian integritas manajemen terhadap klien baru yang pernah diaudit, auditor dapat mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga untuk menilai integritas manajemen. Pihak ketiga sendiri meliputi bankir, konsultan hukum, pejabat lembaga pemerintah terkait, dan masyarakat bisnis yang berhubungan dengan klien. Untuk selanjutnya adalah klien lama. Jadi auditor dapat menelaah kembali pengalamannya dalam menilai integritas manajemen. Auditor juga dapat menyelidiki apakah ada kekeliruan dan pelanggaran hukum yang ditemukan dalam audit sebelumnya. Untuk materi selanjutnya adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko tak biasa. Adapun 3 tahapan identifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Yang kedua, menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien. Dan yang terakhir, mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Selanjutnya, pentingnya identifikasi. Jadi, seorang auditor perlu mengidentifikasikan siapa saja pemakai laporan keuangan auditan. Langkah ini diperlukan karena pemakailah yang akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum dari auditor. Seandainya mereka merasa dirugikan akibat penggunaan laporan audit maupun laporan keuangan auditan. Auditor juga perlu mengidentifikasi adanya persyaratan pelaporan tambahan dari pemakai, misalnya Ditjen Pajak atau Bapepam LK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.